mewawancarai seorang masyarakat di kuliah ini, dan kami berasal dari kelompok 1 mata kuliah kewarganegaraan yang akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang wawasan Nusantara. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan dulu narasumber kami pada video ini, yaitu Kelvin Revaldo. nama Kelvin. Kalau boleh tahu Bang Kelvin ini umurnya berapa nih? Sekarang masih 20 tahun. Masih unyu-unyu ya, masih muda. Nah, kalau anak muda nih biasanya lebih tahu nih tentang wawasan Nusantara ya kan? Sedikit lebih paham lah. Nah, kalau boleh tanya nih ya, apa sih peran abang yang udah abang lakukan nih dalam masyarakat tuh dalam menjaga ini persatuan dan kesatuan di masyarakat? Kayak kalau untuk menjaga persatuan dan kesatuan di bermasyarakat, tentunya kita harus akur antar tetangga, antar masyarakat yang lainnya. Sepertinya sering mengadakan musyawarah, gotong royong, dan juga ikut berbakti sosial yang lainnya. Iya sih, karena kan kita harus menjaga silaturahmi juga ya, karena kan beragam ya kan masyarakat di Ya, Bunda ini bukan hanya dari satu suku atau satu agama aja, tapi Ya. beragam. Jadi sangat-sangat penting menurut saya, juga sangat penting ya. Jadi jaga toleransi. upaya abang tuh berarti kayak misalnya kayak tadi yang ada apa sebutnya tadi silaturahmi, terus Menjaga toleransi antar umat beragama ataupun suku dan budaya yang lain. kalau untuk di masyarakat abang tuh biasa ada nggak kayak kegiatan gotong-royong yang meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan gitu? Itu biasanya ada untuk setiap weekend, itu biasanya ada diadakan seperti itu, royong membersihkan lingkungan di daerah tempat kita tinggal. Itu biasa dipimpin oleh Biasanya itu RT atau- langsung ketua RT yang turun. Nah, sebagai masyarakat ya, dan juga sebagai seorang anak muda lah ya, sejauh mana sih wawasan Nusantara tuh bagi abang? Sejauh mana abang paham tentang wawasan Nusantara? Ya, sebagai masyarakat, wawasan Nusantara itu sangat penting dalam memahami kesatuan dan integritas wilayah Indonesia, dan juga wawasan ini membantu kita untuk mempromosikan seperti kekayaan budaya dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus, apa ada kontribusi yang telah abang lakukan dalam meningkatkan wawasan Nusantara di kehidupan masyarakat? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ya seperti mengikuti kegiatan sosial, mempromosikan kesatuan dan persatuan, membagikan informasi tentang wawasan Nusantara kepada masyarakat, dan berpartisipasi dan diskusi dalam kegiatan yang mempromosikan kesadaran masyarakat ataupun kesadaran nasional tentang pentingnya wawasan Nusantara. Bagaimana sih wawasan Nusantara dapat membantu meningkatkan kesadaran abang akan pentingnya keberagaman budaya di lingkungan abang? Ya, untuk meningkatkan kesadaran akan keragaman budaya, wawasan Nusantara dapat membantu meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya keragaman budaya di lingkungan saya dengan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Saya dapat memahami pentingnya menghargai dan memahami budaya lain. Ya, tentunya kan bukan budaya kita aja gitu. Jadi kita harus juga memahami pentingnya budaya orang lain ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau di sekitaran abang tuh kira-kira ada budaya apa aja? Kayak kan mungkin dari suku-suku apa gitu. Ini kan ya kalau kita bermasyarakat kan tentunya banyak tuh, kayak Kalau seperti dari lingkungan abang sendiri. ya ada juga yang lingkungannya tuh orang Batak, orang Minang gitu kan. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan di lingkungan masyarakat. Jadi menurut abang penting ada wawasan Nusantara ini untuk memahami antar suku gitu kan. Jadi kita tuh dapat saling menghormati karena sebuah perbedaan juga. Ya betul. Jadi itu abang berarti agak-agak mungkin sedikit tahu lah kan kalau misalnya sedikit dengar orang bahasa Minang,
rata kan. Ini abang paham gitu kan tentang perbedaan. Pertanyaan selanjutnya bang, bagaimana abang melihat masa depan wawasan Nusantara dalam konteks pembangunan nasional khususnya di Indonesia lah bang, di daerah sekitar lingkungan abang itu aja? Ya yang penting itu ya kesadaran dulu dari masyarakatnya, tentang wawasan Nusantara ini. Ya seperti dalam kesatuan dan integritas wilayah tadi, kita memahami wawasan Nusantara itu, dan kita juga dari wawasan Nusantara itu kita bisa meningkatkan yang namanya itu pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jadi dimulai dari Kesadaran masyarakat itu. lalu menurut abang bagaimana wawasan Nusantara itu bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa cinta kita terhadap tanah air? Ya dengan memahami kekayaan budaya, tentunya kan kita kan beragam gitu kan, kita harus memahami kekayaan budaya dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dengan mempromosikan kesadaran dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan tadi dalam berinteraksi antar umat beragama, umat beda budaya gitu kan. Ya, dan juga kita harus memiliki yang namanya cinta tanah air yang kuat Ini harus ditumbuhkan dalam diri kita sendiri. Kalau kita tahu tentang kayak seberagam apa Indonesia itu juga bisa meningkatkan cinta kita ya Ya. terhadap tanah air, melihat keindahan Indonesia yang berbagai macam suku, bangsa, agama. Dan budaya juga kan. Dan kalau misalnya di daerah abang tuh, di lingkungan abang tuh kira-kira ada nggak masalah-masalah yang terjadi? Ya yang namanya Masalah. bermasyarakat itu ya tentunya ada sedikit salah pahamnya gitu kan, tapi ya kita harus cepat memahami dan cepat menyelesaikan dari mana masalah itu, sumber masalahnya. Ya kalau apalagi kalau antar umat beragama berbudaya itu kan sensitif, jadi kita harus cepat mereda itu. Kalau abang sendiri atau abang mungkin pernah bermasalah masalah ini? Kalau saya sendiri Belum pernah. alhamdulillah nggak pernah. Dan jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke bang, pertanyaan selanjutnya bang, menurut abang seberapa penting sih wawasan Nusantara sebagai rakyat Indonesia? Kalau pentingnya wawasan Nusantara itu ya sangat penting ya saat kita memahami kesatuan, tentang perbedaan budaya, adat-adat gitu kan. Juga kita harus menjaga persatuan itu dan tetap mempromosikan yang namanya kekayaan adat dan budaya di Indonesia itu ya harus kita jaga. Jadi kalau dengan wawasan Nusantara itu penting kita memahami bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia ini. Mungkin abang kan sebagai masyarakat di lingkungan abang, apakah abang pernah melakukan ataupun menjaga persatuan-kesatuan di lingkungan masyarakat? Ya tentunya tadi kan dengan yang ada nama itu seperti musyawarah ataupun kumpul apa itu namanya, kumpul masyarakat itu kan biasanya itu kan yasinan, seperti yasinan ataupun gotong royong itu kan sekaligus kita berapa namanya ya memperkuat tali silaturahmi, saling tegur sapa gitu kan ya. Karena dengan tidak adanya seperti itu kan, apalagi di era sekarang kan pada sibuk kerja masing-masing gitu. Jadi dengan adanya yang seperti tadi itu kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan Nusantara tadi ya, jadi lingkungan kita tadi. Kalau abang sendiri ikut nggak kegiatan-kegiatan seperti itu yang kayak gotong royong atau membatik gagasan atau yang ini? Ada nggak abang ikut salah satu kegiatan tersebut? Biasanya ada itu pasti ada kan. Karena kan Tapi banyak juga kan anak muda zaman sekarang tuh yang kayak nggak mau bersosialisasi gitu kan. banyaknya gitu, tapi terkadang kita melihat juga keadaan kita tadi kan, kalau sedang ada kerjaan ataupun apa itu kan, tapi kita harus tetap yang namanya itu kan biasanya ada
ketua ya kita harus konfirmasi dulu gitu atau izin ada kesibukan gitu kan. Tapi ya kalau untuk ikut atau ikut serta itu pasti ikut. Kalau masa-masa abang ikut tuh kira-kira budaya-budaya apa gitu yang abang temukan atau mungkin orang-orang apa gitu atau Ya selama ini udah sejauh apa abang mencapai? ya kalau di lingkungan sekarang kebanyakan kan orang Minang. Jadi ya kita harus bisa yang namanya mengikuti budaya mereka. Tapi kan kita juga harus sekali yang namanya mempromosikan juga budaya kita tadi. Menghargai tapi tidak melupakan budaya kita Ya. juga ya kan. Kalau Bang Cia sendiri, kalau abang sendiri maksudnya abang dari ini daerah mana? Saya dari daerah Palembang, Melayu. Kalau di lingkungan abang kira-kira cuma abang sendiri yang orang Palembang atau mungkin ada orang lain? Ada juga orang lain, ya kan yang sendiri. Kan sih karena abang kan jadi tahu abang bahasa Minang, budaya-budaya Minang. Enggak juga sih, karena ya Hanya kita sekedar menghargai. mengetahui dan menghargai gitu. Jadi nggak yang ikut Namanya terlibat. iya, tapi ketika diperlukan ya apa salahnya kita ikut terlibat gitu kan. Ini menambah wawasan Ya, betul. terhadap Nusantara ini kan ya. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa kami tanya dan ya kami minta pendapat dari abang tentang kawasan-kawasan Nusantara ini. Nah, sebagai abang yang sebagai anak masyarakat dan juga salah satu dari anak muda ya kan. Karena kalau misalnya orang-orang dulu tuh ya yang saya tahu juga kayak orang-orang dulu tuh dia nggak perlu diragukan soal wawasan Nusantara karena biasanya kalau orang dulu tuh dia lebih paham gitu kan.